Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 411, Area Dalam. Saya belum pernah ke daerah dalam, tetapi saya tahu sedikit tentangnya karena saya sudah lama berada di medan perang. Sir Aks menyerahkan sebuah berkas kepada Jian Wushuang. Ini adalah informasi tentang para ahli yang berpetualang di sana sepanjang tahun. Informasi tentang para ahli. Mata Jian Wushuang berbinar saat dia mengambil berkas itu. Terima kasih banyak. Hei, teman-teman, aku harus pergi sekarang. Jian Wushuang bertukar beberapa patah kata dengan Tuan Kapak, mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain, lalu pergi. Sir Aks, Lei Dao, dan si Plesling memperhatikan sosok Jian Wushuang yang menjauh dengan ekspresi rumit tertulis di wajah mereka. Area dalam, gumam Lei Dao, kapan aku bisa berpetualang ke sana? Aku benar-benar iri pada pendekar pedang. Ketika kau telah memadatkan 3 tanda asal dan melangkah ke tahap 3, kau bisa pergi, kata Sir Aks menatap Lei Dao dan berkata. Lei Dao tersenyum pahit. Memadatkan tanda asal adalah proses yang sulit. Saat ini, Lei Dao hanya memadatkan 1 tanda, jadi dia tidak tahu apakah hari itu akan tiba. Baiklah, sekarang pendekar pedang sudah pergi. Tanpa teknik alamnya, tim kita akan melemah secara signifikan. Mari kita kembali ke perkemahan kita sebelum membuat rencana lebih lanjut. Saran Sir Aks. Oke. Yang lainnya mengangguk mendengar perkataan Sir Aks. Di medan perang berapi yang luas, Jian Wushuang membaca berkas yang diberikan Sir Aks kepadanya sambil melangkah maju perlahan. Dia tidak khawatir akan mendapat masalah di outer area karena para ahli itu baru berada di tahap 2. Jika mereka menyusahkannya, mereka akan mendatangkan kematian. Wilayah dalam tidak seluas wilayah luar, tetapi pembunuhan di sana lebih kejam dan para ahli di sana banyak sekali. Jian Wushuang bersemangat. Dari berkas itu, ia memperoleh banyak informasi berguna. Data mencakup lebih dari 1000 ahli yang bertempur di wilayah dalam. Para ahli ini berada di tahap 3 dan telah memadatkan 3 tanda asal atau memiliki teknik luar biasa dengan kekuatan yang setara dengan tahap 3. Jian Wushuang termasuk dalam kategori yang terakhir. Kekuatan para ahli yang berbeda pada tahap 3 akan berbeda. Dalam berkas tersebut, para ahli tahap 3 dibagi menjadi 3 kelompok, tingkat biasa, tingkat tinggi, dan tingkat atas. Antar level, ada perbedaan kekuatan yang kecil namun tidak dapat diabaikan. Selain itu, berkas itu juga mencatat 6 orang ahli di tingkat penentang surga, tetapi mereka hanya muncul di area dalam sesekali saja. Level yang menantang surga. Mata Jian Wushuang menyipit. Kebanyakan ahli di tingkat ini telah membangkitkan jiwa mereka seperti Jian Wushuang dan merupakan jenius super. Hanya sedikit ahli seperti itu yang dapat ditemukan di satu domain, jadi sangat jarang melihat 6 orang jenius seperti itu di Flaming Battlefield. Dengan kekuatanku saat ini dan kekuatan dari jiwa pedangku yang aktif, aku seharusnya berada di level biasa tahap 3. Aku seharusnya bisa bertahan hidup di medan perang kecuali aku bertemu dengan seorang ahli di level yang menantang surga. Bahkan seorang ahli tingkat atas di tahap 3 tidak dapat membunuhku sekarang. Jian Wushuang berpikir dalam hati saat dia mendekati area dalam. Beberapa hari kemudian, Jian Wushuang tiba di tujuannya. Dibandingkan dengan wilayah luar, udara di wilayah dalam lebih panas dan dipenuhi lebih banyak kabut merah. Kapan aku akan bertemu lawan pertamaku di wilayah dalam? Jian Wushuang berkeliling dengan penuh harap. Di inner area, pertemuan dengan seorang ahli bergantung pada keberuntungan. Dengan sedikit keberuntungan, ia mungkin bertemu 2 atau 3 pakar dari kubu lawan dalam 1 hari. Jika tidak, ia mungkin harus berpetualang dengan sia-sia untuk waktu yang lama. Di tengah kehampaan, seorang tetua ramping berjubah hijau melangkah maju. Wajahnya tanpa ekspresi. Langkahnya tampak lambat, tetapi setiap kali melangkah, ia melewati ratusan meter. Dalam beberapa langkah, ia melewati pegunungan dan dataran. Tepat saat sang tetua melewati sebuah gunung, ia melihat seorang pemuda berjubah hitam yang bergerak perlahan tidak jauh darinya. Aku tidak bisa merasakan tandanya. Dia musuh. Tetua itu menyipitkan matanya, yang setajam mata elang. Sambil melangkah maju, si tua menghampiri si muda. Hah! Pemuda itu, Jian Wushuang, mengangkat kepalanya saat merasakan kehadiran tetua itu. Dia tersenyum. Beruntungnya aku. Aku baru berada di daerah dalam selama setengah hari, dan sekarang targetku sudah datang. Jian Wushuang menyeringai saat dia dengan cepat mengingat informasi tentang para ahli terkait. Berkas yang diberikan Sir Aks kepadanya berisi potret para ahli. Informasi itu membantu Jian Wushuang mengenali orang yang lebih tua. Iblis angin. Senyuman Jian Wushuang melebar. Wah, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu pendatang baru? Tetua itu menatap Jian Wushuang dengan cemberut. Para pakar seperti yang lebih tua telah berada di area dalam waktu yang lama dan saling kenal, sehingga wajah-wajah baru menonjol di mata mereka.
Saya pendekar pedang, dan Anda adalah orang pertama yang saya temui di tempat ini, kata Jian Wushuang datar. Pendekar pedang. Belum pernah mendengar tentangmu, kata Win Demon dengan dingin. Tidak semua orang pantas berada di inner area, tetapi karena kamu ada di sini, mari kita lihat apakah kamu memenuhi syarat untuk mencari nafkah di tanah ini. Saat kata-kata tetua itu jatuh, angin kencang bergulung dari tubuhnya. Aura yang kuat muncul seperti badai dan mengelilinginya. Ledakan. Badai mengguncang udara dan menyapu ke arah Jian Wushuang. Jian Wushuang tampak tenang. Dia berdiri diam dan menatap badai dengan mata berkedip-kedip. Ini akan menjadi pertarungan pertamaku di inner area. Ini juga akan menjadi pertarungan pertamaku di tanah suci yang harus kujalani dengan sekuat tenaga. Setan angin, jangan mengecewakanku.